Bab 11, Batu Hitam. Tang menatap ke arah Fusi yang terlihat sangat marah padanya, begitu juga pria tua yang bersamanya. Sambil mendekat ke arah Fusi, Tang mengeluarkan sesuatu. Batu berwarna hitam yang dipegangnya dibawa mendekat ke Fusi. Saat sudah berada di depan Fusi, Tang menepuk pundak Fusi dan memasukkan batu ke dalam tubuhnya. Hahaha, aku tidak serius sebelumnya, sebenarnya berbangga diri dengan hasil yang sudah kita capai, tidak salah, ucap Tang. Aku hanya mengujimu saja tadi. Aku tidak menyangka Pak Tua membuka mulutnya, sambung Tang. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa aku merasa kamu seperti sengaja mendekatiku? Sahut Fusi, apa aku belum memperkenalkan diri? Kalau begitu biar aku beritahu namaku padamu. Namaku adalah Tang. Kalau membahas tujuan aku sudah melakukannya, ucap Tang. Dek, Fusi yang terkejut dengan perkataan Tang langsung merasakan sesuatu di tubuhnya. Fusi baru sadar saat Tang menepuknya, sesuatu dimasukkannya ke dalam tubuhnya. Apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhku? Ucap Fusi. Aku akan memberitahumu. Sebenarnya yang aku masukkan ke dalam tubuhmu adalah batu hitam. Batu itu bukan sembarang batu karena bisa meningkatkan kekuatanmu saat menyerang, tidak peduli tingkat kultivasimu masih berada di tingkat apa. Sahut Tangi, kenapa kamu memasukkannya ke tubuhku dan bukan tubuhmu sendiri? Tanya Fusi lagi. Mungkin karena takdir. Aku merasa kita sepertinya cocok, jadi aku memberikannya padamu. Lagi pula jika itu terus berada padaku tidak akan menghasilkan apapun. Ucap Tangi, tunggu apa lagi, cobalah, sambung Tang. Fusi kembali memutar badannya bersiap memukul pohon yang sudah terbelah setengah. Saat ingin memukulnya, Tang bergegas berpindah ke depannya untuk menghentikannya. Jangan menggunakan pohon yang sudah hampir tumbang itu, coba kamu gunakan pohon itu saja, ucap Tang sambil menunjuk pohon yang lebih besar dari lainnya. Tanpa menjawab perkataan Tang, Fusi berjalan ke arah pohon terbesar. Fusi masih ragu apakah dirinya bisa menghancurkan pohon yang ukurannya 2 kali lipat dari pohon sebelumnya. Hah, aku hanya perlu mencobanya saja, gumam Fusi. Fusi memfokuskan kekuatannya ke tangan dan bersiap memukul pohon. Tepat saat Fusi mengangkat tangannya, Fusi bisa merasakan kekuatan besar ikut masuk ke tangannya dan mengalir ke dalam tubuhnya. Wes, bam! Fusi yang memukul pohon sambil menutup mata perlahan membuka matanya. Betapa terkejutnya Fusi saat melihat pohon di depannya memiliki lubang tepat di mana dirinya memukul baru saja. Apa kamu masih tidak percaya kalau kamu sendiri yang membuat lubang itu? Ucap Tang. Fusi lagi-lagi tidak menjawab. Memang yang dikatakan oleh Tang benar, saat ini Fusi masih tidak percaya dirinya berhasil melubangi pohon hanya dengan satu pukulan. Semakin kuat kamu, semakin kuat juga kekuatan dari batu itu. Jadi walau memiliki kekuatan tambahan, jangan lupa terus berlatih dan menerobos tingkat, ucap Tang bersiap pergi. Tunggu, sahut Pak Tua Sung membuat Tang menghentikan langkahnya. Tang memutar badannya menatap Pak Tua Sung. Tang mengira Pak Tua Sung masih ingin bertanya tentang kekuatan batu hitam yang tertanam di tubuh muridnya, atau Pak Tua Sung ingin marah karena dirinya sangat lancang. Terima kasih sudah memberikan batu berharga itu untuk muridku, ucap Pak Tua Sung. Apa aku tidak salah dengar? Seharusnya dia yang mengucapkannya, tanya Tang sambil berjalan mendekat. Pak Tua Sung membawa Tang menghilang menjauh. Karena Tang baik pada Fusi, sepertinya tidak masalah jika dirinya memasrahkannya padanya. Aku tahu kamu sudah mau pergi. Aku memiliki satu permintaan, jika dia sudah tidak bersamaku kamu harus membantunya, ucap Pak Tua Sung. Tapi kenapa aku harus melakukannya? Bukankah dia muridmu? Ucap Tang. Tidak lama lagi, sahut Pak Tua Sung tidak melanjutkan perkataannya. Aku tidak janji, tapi kalau dia mau aku membantunya, dia harus datang ke perguruan surgawi, ucap Tang menatap ke arah Fusi. Kapanpun aku akan selalu menunggunya, sambung Tang yang langsung menghilang pergi. Pak Tua Sung yang melihat Tang pergi bergegas kembali. Pak Tua Sung sudah memantapkan hatinya memberitahu Fusi semuanya, termasuk memintanya pergi ke perguruan surgawi. Melihat Fusi yang hanya terdiam, Pak Tua Sung menepuk pundaknya. Fusi terlihat masih tidak percaya memiliki kekuatan seperti itu. Batu hitam itu memiliki banyak kegunaannya.
ucap Pak Tua Sung. Aku bisa merasakannya, sahut Fusi. Seperti yang dikatakan orang itu semakin kuat kamu batu itu juga akan semakin menambah kekuatanmu, ucap Pak Tua Sung. Fusi hanya diam tidak menjawab perkataan Pak Tua Sung. Fusi berpikir kenapa di saat dirinya sudah mulai berlatih baru mendapatkan batu hitam, kenapa tidak sebelumnya saja saat dirinya masih tidak berguna. Aku ingin memberitahumu sesuatu, ucap Pak Tua Sung membuat Fusi langsung menatap ke arahnya. Sebenarnya segel roh naga di tubuhmu sudah terlepas, yang membantumu mencabut pedang matahari adalah naga di tubuhmu, sambung Pak Tua Sung. Dek, mendengar itu Fusi sangat terkejut. Fusi menduga suara sebelumnya yang didengarnya sebelum menyetujui pemilik toko senjata adalah suara naga di tubuhnya. Suara yang kudengar, Fusi tidak melanjutkan perkataannya. Benar, itu adalah salah satu naga di tubuhmu, sedangkan yang satunya masih belum sempurna, sahut Pak Tua Sung. Setelah aku membantu membuka segel ternyata dia memiliki keinginan yang kuat untuk membantumu. Itu alasan kenapa segel terbuka lebih cepat, sambung Pak Tua Sung. Seolah masih tak percaya Fusi hanya terdiam. Pak Tua Sung yang ingin Fusi mempercayai semuanya menghela nafas panjang dan menepuk pundak Fusi. Batu hitam itu bisa membantumu mengeluarkan nagamu, walau dengan kekuatanmu yang sekarang itu tidak akan bertahan lama, ucap Pak Tua Sung. Bagaimana caranya? Tanya Fusi. Kamu hanya perlu memfokuskan kekuatanmu ke dalam bola hitam. Sang naga sudah mendengar pembicaraan kita, dia akan langsung keluar dengan sendirinya, ucap Pak Tua Sung. Fusi yang menganggukkan kepala langsung memfokuskan kekuatannya ke dalam bola hitam. Seketika Fusi merasa sangat sesak, sesuatu berusaha menerobos keluar tubuhnya. Tak berselang lama sesosok naga yang tidak terlalu besar terbang di depan Fusi. Melihat wujud naga yang sama persis dengan naga yang dilihatnya saat berada di alam bawah sadarnya, Fusi menelan ludah. Dasar lemah, kamu harus menjadi sangat kuat, ucap sang naga yang langsung kembali menghilang. Melihat sang naga yang berada di depannya bahkan bicara padanya, Fusi hanya terdiam. Fusi masih tidak percaya roh hewan spiritnya benar-benar naga dan naga itu sudah bisa keluar dari tubuhnya. Bab 12. Mendatangi keluarga cabang. Melihat Fusi yang terdiam, Pak Tua Sung menarik nafas panjang. Pak Tua Sung menepuk pundak Fusi membuatnya yang sempat terdiam setelah melihat roh hewan spiritnya sendiri langsung menatap Pak Tua Sung. Segel nagamu sudah terlepas. Kamu juga sudah tidak lemah seperti sebelumnya dan lagi kamu memiliki batu hitam, ucap Pak Tua Sung membuat Fusi yang mendengarnya merasa sedikit kebingungan. Fusi yakin Pak Tua Sung memiliki maksud tertentu dengan berkata seperti itu. Sebenarnya aku ingin melatihmu sedikit lagi, tapi dengan adanya batu hitam itu aku sudah tidak perlu mengkhawatirkanmu. Kamu tetap akan menjadi muridku selamanya, sambung Pak Tua Sung. Apa maksud perkataanmu sebenarnya? Sahut Fusi, kamu sudah tidak perlu kembali ke rumahku. Sudah waktunya kamu melakukan yang harus kamu lakukan, ucap Pak Tua Sung. Tunggu, aku sama sekali tidak mengerti, sahut Fusi. Pak Tua Sung membelakangi Fusi dan berjalan pergi. Baru beberapa langkah Pak Tua Sung menghentikan langkahnya. Pergilah ke perguruan surgawi, temui orang itu, ucap Pak Tua Sung yang langsung menghilang. Fusi yang ingin menghentikan Pak Tua Sung hanya bisa terdiam. Fusi tidak tahu di mana letak kesalahannya, kenapa Pak Tua Sung memintanya pergi. Fusi berpikir seharusnya jika dirinya memiliki salah Pak Tua Sung harus memberitahunya dan bukan malah membuangnya. Kamu tidak salah apapun, pergilah balaskan dendammu, aku hanya merasa kamu sudah cukup kuat, tapi aku berharap saat bertemu nanti kamu sudah menjadi sangat kuat, lebih kuat dari saat ini, ucap suara Pak Tua Sung yang tiba-tiba terdengar. Baiklah, aku akan pergi membalas dendamku, terima kasih sudah membantuku berkultivasi dan melepaskan segel roh hewan spirit di tubuhku, sahut Fusi. Aku berjanji akan menemuimu lagi setelah menjadi sangat kuat dan setelah dendamku semua terbalaskan, sambung Fusi. Tidak mendengar suara balasan Pak Tua Sung, Fusi menarik nafas panjang dan bergegas pergi. Fusi tidak ingin mengecewakan Pak Tua Sung yang sudah membantunya, dirinya pasti akan menjadi sangat kuat suatu hari nanti. Di tempat lain Pak Tua Sung yang melihat Fusi pergi kembali menghilang berpindah tempat.
pertemuannya dengan Fusi sama sekali tidak disengaja. Dirinya saat itu berada di jurang untuk mencari penawar racun di tubuhnya, bukan malah menemukan penawar. Dirinya malah menemukan seseorang yang dalam keadaan hampir mati berada di dasar jurang. Penawar racun mematikan di tubuhnya memang sangat mustahil didapatkan, tapi Pak Tuasung masih belum mau mati. Pertemuannya dengan Fusi yang memiliki roh hewan spiritual naga membuatnya merencanakan sesuatu. Hampir seluruh kekuatannya dimasukkan ke tubuh Fusi untuk melepaskan segel. Pak Tuasung juga sengaja melatih Fusi berkultivasi. Semua yang dilakukan Pak Tuasung membuat racun di tubuhnya sangat cepat menyebar. Tidak ingin membuat Fusi merasa bersalah, Pak Tuasung sengaja meminta Fusi untuk pergi. Setidaknya sebelum mati ada sesuatu yang berguna bisa dilakukannya, pikir Pak Tuasung. Setelah berjalan selama 1 hari penuh, Fusi akhirnya tiba di pinggiran kota dan yang berada di perbatasan desa Yoh. Fusi yang tidak ingin orang lain mengenalinya dengan cepat langsung menggunakan jubah hitam yang baru saja dibelinya di perjalanan atas usulan Pak Tuasung. Dengan adanya jubah itu, para warga tidak mudah mengenalinya dan kedatangannya ke rumah keluarga Cabang Si akan menjadi sebuah kejutan. Setelah melewati gerbang kota, pemandangan yang sama masih terjadi di sana. Penindasan yang lemah selalu terjadi di kota dan dirinya menjadi salah satu orang yang sering ditindas. "Bagaimana perasaanmu setelah memasuki kota?" tanya sang naga. Walau tersegel, sang naga sudah melihat semua yang terjadi pada Fusi selama ini. Sang naga sendiri sebenarnya tidak menyangka bisa terlepas dari segel yang dipasang di tubuh Fusi setelah darah roh hewan spirit milik saudara kembarnya dihancurkan. "Biasa saja, kenangan buruk yang terlintas di pikiranku sama sekali tidak mempengaruhiku. Tapi kamu kenapa bisa berbicara padaku?" ucap Fusi. "Itu karena aku merasa kasihan padamu yang saat ini tidak memiliki siapapun," sahut sang naga. "Aku yakin Pak Tuasung pasti melakukannya bukan tanpa sebab," ucap Fusi. Fusi berjalan dengan santai menuju kediaman keluarga Cabang Si yang tidak jauh dari gerbang kota. Setibanya di depan gerbang kediaman Si, Fusi berjalan mendekat ke arah gerbang yang dijaga sangat ketat. "Siapa kamu? Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam rumah keluarga Si," ucap salah penjaga gerbang. "Heh, apa kalian sudah tidak mengenaliku lagi?" sahut Fusi. Mendengar suara yang tidak asing, kedua penjaga gerbang menatap Fusi. Saat Fusi memperlihatkan wajahnya, kedua penjaga langsung berlari ketakutan. Ada setan!" Kedua penjaga yang berlari masuk ke dalam terus berteriak sangat keras. Teriakan kedua penjaga membuat kepala keluarga Cabang Si beserta istri dan kelima anaknya keluar. "Kalian berdua sepertinya sudah bosan hidup. Beraninya kalian berteriak mengganggu ketenangan kami." Teng Si, sang kepala keluarga Cabang Si, terlihat sangat marah. "Maafkan kami Tuan, tapi kami baru saja melihat setan. Dia ada di depan gerbang," ucap salah satu penjaga. "Benar Tuan, setan itu dia," penjaga lainnya tidak melanjutkan perkataannya. "Aku rasa kalian sudah gila. Tidak ada setan yang keluar di siang hari. Walaupun ada setan itu akan langsung membunuh kalian," sahut Sun Yi, istri Teng Si. "Aku mengira ada apa. Kalau begitu aku lanjut lagi saja latihan," ucap Wang Si, putra pertama keluarga Cabang Si. "Aku juga akan ikut kakak," sahut Fatun Si, anak kedua. "Tapi setan itu benar-benar ada. Bukankah Tuan dan Nyonya yang bilang anak dari keluarga utama itu sudah mati?" ucap salah satu penjaga. Teng Si dan istri serta kelima anaknya merasa sangat terkejut mendengar perkataan penjaganya. Semua saling menatap satu sama lain sebelum memastikan yang dikatakan sang penjaga. "Di mana kalian melihatnya?" tanya Sangusi, anak ketiga. "Aku dan kakak ketiga yang akan pergi melihatnya. Jika kalian berbohong tunggu saja," ucap Fafan Si, anak keempat. "Aku juga mau ikut," sahut Huan Si, anak kelima keluarga Cabang Si. "Kalian tidak perlu mencariku keluar, aku bisa masuk sendiri," ucap Fusi. Semua yang melihat Fusi benar-benar masih hidup merasa sangat terkejut. Teng Si bahkan langsung melotot menatap Fusi yang seharusnya sudah menjadi bangkai. "Ada apa? Seharusnya kalian senang aku datang. Akhirnya ada yang akan memakan makanan basi kalian," ucap Fusi. "Tapi itu tidak akan terjadi, karena aku datang kemari bukan untuk memakan makanan sisa kalian.
aku datang untuk membalas dendam pada kalian dan membuat kalian merasakan bagaimana rasanya memakan makanan sisa yang sudah basi, sambung Fuzi. Hahaha, mendengar apa yang dikatakan oleh Fuzi semua tertawa sangat keras. Bagi mereka perkataan Fuzi sangat lucu karena mereka tidak mungkin memakan makanan sisa apalagi yang sudah basi. Aku tidak tahu bagaimana caranya kamu tetap hidup padahal pembunuh bayaran yang aku suruh membunuhmu mengatakan kalau kamu sudah mati, para penjaga yang kukirim juga tidak ada yang bisa menemukan keberadaanmu saat di hutan, ucap Tengsi. Tapi ada satu hal yang sepertinya kamu lupakan, kamu itu sampah yang tidak memiliki roh hewan spirit di dalam tubuhmu, walau saat ini kamu memiliki tingkat pelatihanmu bahkan masih kalah dengan Huan Xi yang berusia 8 tahun, sambung Tengsi. Sepertinya dia berbangga diri hanya karena sekarang sudah bisa berkultivasi, dia masih tidak tahu diri kalau dia masih tetap sampah tidak memiliki beast spirit di tubuhmu, sahut Sun Yi. Jangan mau dihina langsung saja tantang mereka, ucap sang naga yang merasa kesal mendengar perkataan suami istri keluarga Xi. Kalau begitu bagaimana jika kita bertaruh? Aku akan melawan kelima anakmu jika aku menang kalian harus mengabulkan semua keinginanku tanpa terkecuali, ucap Fuzi yang setuju dengan usulan sang naga. Hahaha, apa kalian semua mendengarnya? Dia menantang kalian berlima, sahut Tengsi. Terlalu sombong, tidak masalah ayah kami bisa melawannya, ucap Wang Xi. Tunggu sebentar. Kamu hanya mengatakan jika kamu menang kami akan mengikuti perkataanmu. Tapi bagaimana jika kami yang menang apa yang akan kamu jadikan taruhan, ucap Tengsi. Aku akan memberikan 100 keping emas yang ada di cincin ruang aku jika kelima anak kalian bisa mengalahkanku. Tapi pertarungan yang aku inginkan adalah pertarungan hidup dan mati. Kamu ataupun istrimu tidak berhak ikut campur bagaimanapun keadaan anak kalian nantinya, sahut Fuzi sambil mengeluarkan beberapa keping emas di tangannya. Kami bisa tidak ikut campur pertarungan kalian tapi kami tidak tahu apa kamu benar-benar memiliki 100 keping emas itu, ucap Sun Yi meremehkan Fuzi. Dari dulu Sun Yi menjadikan uang adalah dewa, jika anak-anaknya mati itu tidak masalah asal ada satu saja anaknya yang berhasil mengalahkannya demi 100 keping emas. Atas nama dewa aku bersumpah di dalam cincin ruang aku ada 150 keping emas bahkan lebih. Aku akan memberikan semuanya bahkan dengan cincin ruangnya sekalipun jika kelima anak kalian berhasil mengalahkanku, ucap Fuzi. Hahaha, baiklah kami setuju. Tapi sebelum itu kami membutuhkan persiapan kita akan memulai pertarungannya besok, jadi kamu juga bisa memulai persiapan kamu agar orang luar tidak mengatakan kalau kami berbuat curang padamu. Sahut Tengsi. Tidak masalah, ucap Fuzi. Akan kami anggap kamu sebagai tamu jadi kamu bisa menepati kamar bagian selatan yang lebih besar dari kamarmu, sahut Tengsi. Terserah, karena dimanapun aku tidur malam ini pertarungan besok tetap aku yang akan memenangkannya, ucap Fuzi. Tengsi menyunggingkan bibirnya dan meminta semua anaknya segera mengikutinya. Tengsi walau melihat dengan jelas tingkat pelatihan Fuzi tidak seberapa tetap saja dirinya memiliki perasaan buruk. Tengsi ingin memperingatkan kelima anaknya untuk berhati-hati agar tidak kalah apalagi sampai mati di tangan Fuzi si lemah. Karena jika itu terjadi dirinya akan sangat malu.